干嘛呀？哇，好大的创可贴啊！闭嘴！Senangnya hatiku turun panas demamku. Kini aku bermain dengan ria. Film diawali dengan memperlihatkan seorang cewek bernama Sonia. Sonia menceritakan bahwa pada tahun ini ayahnya mengalami sakit parah dan kondisi keuangan keluarganya menurun drastis. Walaupun begitu, kedua orang tuanya tetap mengusahakan Sonia untuk masuk ke universitas terbaik agar di masa depan Sonia bisa mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan. Itulah mengapa Sonia pindah ke SMA ini. Di situ, tiba-tiba saja ada seorang cowok yang tak sengaja membuat cipratan air dan mengenai Sonia. Cowok itu bernama Kelvin. Selain good looking, ia juga good reckoning. Ketika hendak memarahi Kelvin, 你怎么骑的车？ amarah Sonia pun seketika reda karena Kelvin yang telah menyelamatkannya. Lalu ada seorang cewek yang mengajak Sonia berkenalan. Ia bernama Mona. Yoi, cewek ini akan menjadi bestinya Sonia nanti. Di sini kita diperkenalkan lagi oleh seorang cewek yang populer bernama Maisa, pacar masa kecilnya Kelvin, dan temannya yang bernama Asep dan juga Zeki si fuckboy. Di kelas, Sonia akan duduk. Tapi karena Kelvin gak mau Sonia duduk di belakangnya, akhirnya ia mengalah untuk pindah ke belakang. Setelah beberapa hari Sonia sekolah di universitas itu dan telah mengikuti ujian awal, namun sayangnya nilai Sonia di bawah rata-rata. Karena nilainya yang jelek, ia pun ditertawai oleh Zeki. Berbeda dengan Kelvin yang selalu mendapatkan nilai 100. Kemudian Sonia mengambil bukunya, tapi buku itu direbut oleh Kelvin sambil mengatakan, "Kenapa kau tak bertanya saja padaku? Aku akan mengajarimu," sahut Kelvin. Dan ternyata ada pembalut yang terselip di buku tersebut. Karena itu, Sonia jadi kesal kepada Kelvin. 干嘛呀？哇，好大的创可贴啊！闭嘴！ Besoknya di saat sedang belajar, Kelvin memberikan buku yang ia ambil kemarin, serta menyuruh Sonia untuk membaca buku itu. 8页。嗯。 Lalu Sonia pun akhirnya membuka buku tersebut. Di jam istirahat, Sonia yang sedang bersama Mona tiba-tiba digangguin oleh Zeki. Rupanya Kelvin dan Zeki ingin meminta tanggung jawab kepada Sonia untuk mengendongnya ke kantin karena telah membuat kaki Kelvin terluka. Tapi di situ Zeki malah meminta uang sebagai ganti rugi. Tanpa pikir panjang, Sonia pun langsung memberikan ATM-nya kepada mereka. Namun si Zeki yang gak ada akhlak malah menguras semua isi ATM Sonia dengan membeli banyak es krim dan membagikannya secara gratis kepada teman-temannya. Mona yang melihat hal tersebut mengatakan kepada mereka, "Tahukah kalian, ini untuk biaya Sonia selama sebulan." Karena merasa bersalah, Kelvin pun mengembalikan ATM Sonia yang sudah ia isi. Tapi Sonia menolak pemberian dari Kelvin. Ia mengembalikan uang itu. Datanglah si imut Mesa sambil mengatakan, "Lihat, dia saja tidak menghargai kebaikanmu." Kemudian Sonia menjawab bahwa ia tidak memerlukan bantuan orang lain, lalu pergi dari situ. Keesokan harinya di atap sekolah, Sonia dihampiri oleh Kelvin yang masih saja menyarankan untuk mengajarinya. Karena Kelvin gak mau orang bodoh duduk di depannya. Walaupun terdengar kasar, tapi maksud Kelvin baik.
Awalnya Sonia menolak, namun ia teringat dengan ayahnya yang sakit. Ditambah Pak Guru yang menyuruh Sonia untuk berusaha mendapatkan nilai bagus. Karena zaman sekarang nggak mudah loh untuk masuk ke universitas ini, sahut Pak Guru. Oleh sebab itu, akhirnya Sonia pun setuju. Kelvin mengajak ketemuan di atap. Dan setiap harinya pas pulang sekolah, Kelvin selalu mengajari Sonia. Walaupun Kelvin punya cara yang efektif dan mudah dipahami, tapi terkadang Kelvin sedikit kasar kepada Sonia. Dan juga Kelvin selalu memperingati Sonia di saat dia bermalas-malasan. Berkat bantuan dari Kelvin, akhirnya Sonia mendapatkan nilai di atas rata-rata, yaitu 85. Serta hubungan mereka berdua pun menjadi lebih baik. Namun hanya bertahan sementara. Pada hari itu Kelvin mendapatkan kabar dari Mona bahwa Sonia harus pulang kampung karena ada sesuatu yang terjadi pada keluarganya. Hari-hari pun terus berganti. Kelvin selalu menunggu kehadiran Sonia di sekolah. Setelah seminggu, akhirnya Sonia kembali ke sekolah. Tapi ia menyuruh untuk tukar tempat duduk dengan Mona. Kelvin pun langsung mencari Sonia ke asramanya dan menanyakan apa yang terjadi, kenapa Sonia menjauhinya. Tapi Sonia menjawab untuk tidak mengganggunya. Rupanya, ayah Sonia telah meninggal dunia. Sonia sangat bersedih atas kepergian ayahnya tersebut. Setelah itu, Kelvin tidak mengganggu Sonia lagi sesuai permintaannya. Tak terasa, ujian masuk perguruan tinggi pun telah lewat. Semua anak murid seangkatan Sonia merayakan perpisahan itu. Terlihat juga bestinya Sonia, Mona, udah mulai dekat dengan Zeki. Di situ, Sonia didekati oleh si imut Meisa. Ia mengatakan, aku sudah mengenal Kelvin dari kecil. Baru sekarang aku melihat Kelvin kurang semangat. Setelah lulus, Kelvin akan melanjutkan bisnis keluarganya di Amerika. Dan sikap baik yang Kelvin berikan kepadamu hanyalah sebatas kasihan saja. Walaupun Meisa mempunyai wajah yang imut, tapi kata-katanya tidak seimut wajahnya. Lalu Kelvin mengajak Sonia untuk berdansa. Awalnya Sonia sempat menolak, namun Kelvin tetap menariknya. Pada malam itu, Sonia dan Kelvin berdansa. Tiba-tiba saja lampu mati. Di saat lampu hidup, Sonia yang canggung pergi dari situ, serta diikuti oleh Kelvin sambil memanggilnya. Kelvin mengajak Sonia untuk mendaftar ke kampus yang sama, yaitu di Beijing. Di situ Kelvin juga mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Sonia dan mengajak Sonia untuk jadi pacarnya. Namun Sonia tidak menjawab, ia memberikan cipokan termanis. Lalu mengucapkan selamat malam dan pergi dari situ. Tanpa Kelvin sadari, cipokan itu adalah hadiah terakhir darinya. Setelah kejadian itu, Sonia dan Kelvin tidak pernah bertemu lagi. Mereka berdua telah lost kontak selama setahun lebih. Sekarang Sonia telah menjadi mahasiswa di sebuah kampus. Di sela-sela waktunya, ia juga kerja sampingan di perpustakaan. Di situ ada rekan kerja Sonia bernama Sandi. Karena mereka yang selalu bertemu setiap hari, terlihat Sandi menyimpan perasaan secara diam-diam kepada Sonia. Pada hari itu, Kelvin menemui Sonia. Walaupun Sonia terlihat cuek, tapi dari ekspresi wajahnya ia terlihat senang saat bertemu Kelvin. Datanglah Sandi di situ. Ia memperkenalkan dirinya ke Kelvin sebagai pacar Sonia. Begitu pula dengan Kelvin. Karena mereka akan pergi ke kuil, Kelvin mengajak untuk pergi bersama. Di mobil itu, ada adiknya Kelvin bernama Resti. Sesampainya di kuil, mereka menulis harapan, yang dimana Sonia menulis harapannya ingin menjalani kehidupan yang damai.
Tapi saat melihat hasil tulisan Kelvin, ia malah menyembunyikan. Setelah itu, Resti mengajak Sandy beli minuman supaya Kelvin bisa bicara empat mata dengan Sonia. Di situ Kelvin mengatakan bahwa ia tidak bisa melupakan Sonia. Tolong sebutkan bagian mana dari diriku yang kurang baik, sahut Kelvin. Lalu Kelvin pun langsung meluapkan kerinduannya dengan cipokan. Dan kejadian tersebut dilihat secara langsung oleh Sandy. Malam harinya, Kelvin menyuruh Sonia untuk meminum anggur karena ia mau menanyakan sesuatu. Pada malam itu, setelah menciumnya, kenapa Sonia tiba-tiba menghilang. Tapi walaupun Sonia udah mabuk, ia tetap tidak menjawab pertanyaan Kelvin. Kemudian Kelvin menantang Sandy, apakah berani minum untuk Sonia. Namun Sandy tidak seberani Kelvin. Di situ mereka berdua dikagetkan dengan Sonia yang tiba-tiba saja memanggil nama Kelvin. Karena hal itu, sikap Sandy tiba-tiba berubah terhadap Sonia. Sonia menanyakan tentang hal tersebut. Sandy menjawab, di satu sisi, aku ingin bersamamu. Tapi di sisi lain, aku sadar bahwa kamu menyukai Kelvin. Dan dengan beraninya kamu membohongi perasaanmu di depan aku. Sonia yang mendengar hal tersebut langsung mendatangi Kelvin. Ia merasa Kelvin lah yang menghancurkan kehidupannya. Alasan Kelvin menemuinya kembali, kenapa pada malam itu Sonia menciumnya seolah-olah seperti memberi harapan kepadanya. Saat aku menemuimu kembali, terlihat kalau kamu sangat senang bertemu denganku. Kamu tahu sendiri Sonia, bahwa aku menyukaimu. Tapi kenapa kamu tidak membalas perasaanku? Dan kamu selalu berbohong dengan kata hatimu, sahut Kelvin. Walaupun sudah jelas mereka berdua sama-sama menyukai, tapi entah kenapa Sonia menjawab bahwa ia tidak menyukai Kelvin. Ia sangat membenci Kelvin. Mendengar hal itu, Kelvin akhirnya memutuskan untuk berpisah lagi dengan Sonia. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua pun lost kontak lagi. Dan juga Sonia sempat mendengar kabar. Setelah lulus, Kelvin bekerja di sebuah perusahaan besar. Setahun lebih pun telah berlalu. Pada saat itu, Sonia disuruh ibunya untuk pulang. Rupanya, ibu Sonia ingin meminta restu dengan Paman Wu. Ibu Sonia juga mengatakan Paman Wu telah banyak membantu ibunya tersebut. Sonia pun merestui hubungan ibunya dengan Paman Wu. Karena almarhum ayah juga pasti ingin ibu berbahagia, sahut Sonia. Tiba-tiba di situ Sonia bertemu dengan Kelvin. Kebetulan pabrik yang dibeli ibunya dekat dengan rumah Sonia. Kadang-kadang Kelvin membantu mengantarkan bahan, sekalian ia mampir menemui Sonia. Di situ Sonia tampak sibuk dengan pekerjaannya. Kelvin menanyakan, biasanya berapa siap dan untuk harganya berapa? Sonia menjawab, biasanya dalam semalam bisa siap 5. Harga satunya 8,5 yuan. Kalau bisa selesai 5, berarti total harganya 42,5 yuan. Kelvin akan membayar 50 yuan jika Sonia berhenti bekerja dan berbicara dengannya. Namun Sonia menganggap uang yang dihasilkan dengan jerih payah sendiri lebih nikmat rasanya dibandingkan dengan uang yang didapatkan cuma-cuma. Sonia kesal kepada Kelvin yang tak bisa menghargainya. Karena hal itu, Kelvin pun merasa bersalah. Ia kemudian membantu pekerjaan Sonia. Setelah semalaman begadang, Kelvin berhasil membuat 5 kelinci. Karena Kelvin yang telah menghargai Sonia, mood Sonia pun menjadi lebih baik. Kelvin menyuruh Sonia untuk berjanji, ketika lulus nanti, tinggallah bersamaku di Beijing. Sonia menyetujui ajakan itu. Beberapa minggu kemudian, Sonia lulus. Seperti janjinya dengan Kelvin, ia pun pergi ke Beijing. Mereka berdua bertemu kembali dan pindah ke rumah baru mereka. Gila nggak sih? Padahal masih pacaran tapi tinggal serumah gitu, kayak suami istri aja.
Di Indo, boro-boro tinggal serumah. Berduaan di dalam WC aja udah kena tangkap. Pada malam itu, suasananya canggung. Dan adegan cipokan tak bisa dihindarkan. Pada hari itu, Kelvin mengajak Sonia beli sepatu. Karena mereka mau datang ke pesta Resti, adiknya Kelvin. Di acara itu, terlihat bahwa Resti dan Sandi udah berpacaran. Setelah dari acara, Sonia dan Kelvin pulang. Di perjalanan, mereka berdua berjanji akan menikah suatu hari nanti. 你当初为什么不放弃我啊？我这一辈子都不会离开你。我们会结婚吗？背老婆回家喽！ Emang boleh seromantis ini. Namun di saat kebahagiaan itu sedang berlangsung, pasti bakal ada kesusahan. Begitu pula yang dialami oleh Sonia. Ia mendapatkan kabar dari ayah tirinya bahwa ibunya menderita kanker dan harus cepat dioperasi. Tentu saja untuk melakukan operasi tidak bisa menggunakan BPJS. Di situ Sonia baru mengetahui ternyata ayah tirinya bekerja di pabrik ibu Kelvin. Karena nggak mau ketergantungan sama Kelvin, Sonia menghubungi beberapa temannya untuk meminjam biaya operasi ibunya sebanyak 300.000 yuan atau setara dengan 600 juta lebih. Jangankan duit sebanyak itu, mendengar pinjam 100 saja, teman-temannya udah menghilang dari Len. Beruntung, Sonia dapat meminjam uang sebanyak itu dari Sandi. Sesampainya di rumah, Kelvin yang mendengar kabar tentang biaya operasi ibu Sonia, ia memberikan uang. Tapi Sonia mengatakan bahwa ia telah meminjam uang dari Sandi. Kelvin yang mendengar hal tersebut, ia pun marah. Dengan masalah sebesar ini, kau tidak ngomong dulu sama aku. Dan juga kenapa harus sama Sandi kau minjam uang, sahut Kelvin. Kemudian Kelvin mengembalikan uang Sandi sambil mengatakan jauhi Sonia. Dan gak usah sok berlagak baik kau, sahut Kelvin. Di situ Sandi menjawab, bukannya aku sok berlagak baik ya. Tapi lihat saja, Sonia lebih memerlukan bantuanku daripadamu. Ini ambil saja kembaliannya, karena yang kubantu adalah Sonia. Mendengar perkataan itu, ada benarnya juga, bahwa Kelvin tak dianggap oleh Sonia. Ia pun jadi mabuk-mabuk. Maisa dan Asep berusaha untuk memberhentikan Kelvin. Datanglah Sonia yang mengajak pulang, tapi Kelvin tidak mau pulang. Di rumah, akhirnya Kelvin pulang juga. Ia sudah ditunggu oleh Sonia yang mengatakan akan melunasi hutangnya. Dengan emosi, Kelvin menjawab, kau mungkin bisa saja melunasi hutangku. Lalu bagaimana caramu melunasi hutang yang ada di hatiku? Di situ Sonia sama sekali tidak menjawab pertanyaan Kelvin. Ia bahkan mengalahkan dinginnya Thomas Lebel. Karena Sonia yang tak bisa menghargai dan menganggap Kelvin, akhirnya Kelvin memutuskan untuk berpisah kembali. Setelah kejadian itu, Kelvin akan terbang ke Amerika untuk mengurus bisnis keluarganya. Ia mendapatkan pesan dari Sonia yang berisikan bahwa transfer pertamanya telah dikirim ke rekening Kelvin. Sonia akan mengirim setiap bulan untuk melunasi 300.000 yuan tersebut. Tentu saja Kelvin nampak kesal dengan tindakan Sonia, karena bukan itu kemauan Kelvin. Lalu Kelvin pun terbang ke Amerika. Sementara Sonia melakukan pekerjaan seperti biasa, dan setiap bulan ia selalu mentransfer duit ke rekening Kelvin. Namun seiring berjalannya waktu, saat pembayaran terakhir, Sonia tidak mentransfer ke rekening Kelvin, sebab ia dihantui oleh bayang-bayang Kelvin. Yoi, cewek yang sedingin kulkas ini akhirnya mengerti dengan arti cinta. Ia mencari catatan yang ditulis oleh Kelvin dulu di kuil, dan menangis saat melihat namanya dengan Kelvin.
Setelah 2 tahun lebih mereka berpisah, Sonia akhirnya menyusul Kelvin ke Amerika. Ia kemudian menemukan Kelvin yang sedang membuka pintu mobil. Sonia bertanya-tanya apakah perasaan Kelvin masih sama seperti dulu atau tidak. I knew I'd find you here. You always leave when you can't feel. You tell me to leave you alone, but I can't stay away. I know I should let you go, but there's something telling me no. I know I should let you be, but I keep on thinking of you and me, thinking of you and me, but I keep on thinking of you and me, thinking of you and me. Tapi tiba-tiba langkah Sonia terhenti karena melihat Kelvin dengan seorang cewek yang hamil. Sonia jadi teringat kata-kata tukang parkir, lebih baik mundur daripada harus maju. Namun saat di mobil, Kelvin melihat Sonia. Kelvin pun turun dari mobil untuk mencari Sonia. Sayangnya Kelvin tidak menemukan Sonia. Sonia yang putus asa kembali ke sekolah lamanya. Tiba-tiba saja di situ datang Kelvin yang mengatakan, "Kau mencariku ya di New York." Kelvin kemudian menunjukkan video cewek hamil yang pernah berduaan dengannya dulu. Di dalam video itu, terlihat cewek tersebut bersama suaminya dan anak mereka yang telah lahir. Rupanya Sonia salah paham. Cewek itu hanyalah sebatas teman dari Kelvin. Akhirnya Sonia merasa lega mengetahui fakta yang sebenarnya. Ia menangis terharu memeluk Kelvin. Tentu saja Kelvin dengan Sonia sudah dipastikan akan menikah dan hidup bahagia. Film ini pun tamat. But I keep on